Apa yang harus kulakukan? Berpikirlah Reksa. Berpikirlah. Reksa mondar-mandiri di kamarnya tanpa mempedulikan bahunya yang sakit. Lalu ponselnya berbunyi dan dia langsung berlari menuju ranjang. Tapi sialnya, kakinya tersandung karpet dan membuatnya terjatuh dengan cukup keras. Hal itu membuat bahunya membentur meja nakas dengan keras. SHIITTTT. Teriak Reksa kesal karena selalu ditimpa kesialan tak henti-hentinya. Reksa memukul lantai dan karpet itu saking kesalnya. Lalu Reksa melihat darah kembali mengucur dari bahunya. No. Jangan. Jangan sampai sobek lagi, ucap Reksa seakan ingin menangis. Reksa ingin sekali memporak-porandakan kamar ini karena terlalu kesal dengan situasi ini. SHIT. Umpat Reksa kasar ketika darah di bahunya tak kunjung berhenti. Lalu Reksa merebahkan tubuhnya di atas karpet dan hanya menatap ke arah langit-langit kamar. Kau ingin menyerah, Reksa? Gumamnya pelan dan seakan pasrah dengan apa yang terjadi pada dirinya. Cukup lama Reksa dalam posisi seperti itu karena dia merasa malas saja untuk memikirkan lukanya kembali. Ceklek. Pintu terbuka dan King melihat Reksa tergeletak di atas karpet dengan pandangan kosong. King menghampiri Reksa dan melihat bahu kirinya kembali berdarah. Mengapa kau tak memanggilku? Apa kau sengaja melakukan ini agar tak keluar dari sini? Tanya King. Reksa tertawa pelan. Ya, aku sengaja melakukan semua ini. Sejak awal aku sengaja melukai diriku sendiri hanya untuk mendekatimu. Aku ingin menjebakmu dengan berbagai cara agar kau luluh padaku, Tuan Kingson Louis Romanov, ucap Reksa dengan tersenyum. King mengangkat tubuh Reksa dan membawanya ke ranjang. Lalu King menelepon dokter pribadinya untuk menangani Reksa. Jangan sampai kau mati di sini. Itu akan menyusahkanku, ucap King dengan datar seakan tak terlalu peduli dengan keadaan Reksa. Reksa melihat ke arah King dan mereka saling bertatapan. Ternyata kau cukup susah ditaklukkan. Itu semakin membuatku ingin memilikimu, sahut Reksa. King tersenyum smirk. Kau bukan tipeku. Dan kita dipertemukan dengan cara yang salah yang membuatku jijik padamu. Senyum Reksa memudar dan dia membalikkan tubuhnya untuk menghindari tatapan King. Kata-kata King mengingatkannya pada ucapan ayahnya pada sang ibu di mana sang ayah selalu mengatakan bahwa dia jijik pada istrinya sendiri. Ayah Reksa selalu mengatakan bahwa sebenarnya Reksa bukanlah anak kandungnya melainkan anak dari pria lain. Dan ayah Reksa selalu memanggil kata, Jaleng, pada sang ibu. Ayah Reksa juga menikahi ibunya karena kekayaannya semata, bukan karena tanggung jawabnya karena menghamili ibu Reksa. King kemudian beranjak dari ranjang Reksa dan pergi keluar menunggu dokter yang akan datang ke mansionnya. I hate him. Dengan begini aku akan lebih mudah mempermainkanmu, King. Gumam Reksa. Setengah jam kemudian, dokter pun datang. Dokter itu adalah seorang dokter wanita yang cukup cantik dan sepertinya King sangat akrab dengannya. Siapa dia, King? Tanya dokter wanita itu yang kini berdiri di depan pintu. Seseorang yang kutolong. Dia terlibat kecelakaan dan aku membawanya ke sini, jawab King dan mereka berdua berjalan menuju ranjang Reksa. Darah Reksa mulai merembes ke ranjang dan membuat ranjang itu basah. Oh my god. Darahmu sangat banyak, Nona. Seharusnya kau melakukan pertolongan pertama padanya, King. Ucap dokter itu. Dia ingin aku mati, sahut Reksa menatap tajam pada King. Cepat urus dia Della, ucap King dan masih menatap tajam pada Reksa. Della melihat aroma permusuhan antara Reksa dan King. Della membuka baju Reksa dan membersihkan lukanya yang terbuka.
Aku harus menjahit lukamu lagi, ucap Della. Apa kau gila? Aku tak mau, jawab Reksa berteriak dan membuat Della kaget. Tak perlu berteriak, ucap King. Aku tak mau dijahit. Titik, kata Reksa dengan tegas. Tapi darahmu akan terus mengalir jika tak dijahit lagi, sahut Della menutup luka di bahu Reksa. Mungkin dia memang ingin mati, ucap King. Reksa bangun dari ranjang saking kesalnya dengan ucapan sinis King. Minggirlah, aku pulang saja, ucap Reksa memaksa pergi dari sana karena dia sudah malas melihat wajah King yang kini sangat menyebalkan itu. King menangkap pinggangnya dan menaruhnya lagi di atas ranjang. Diamlah di sini. Dokter akan mengobatimu, kata King dengan wajah dingin. Kau ingin aku mati, bukan? Dan kau tak ingin aku mati di sini, jadi aku akan pergi sekarang dan mengurus lukaku sendiri. Itu yang kau mau, kan? Sahut Reksa dan mendorong dada King yang ada di depannya. Della hanya bisa menatap pertengkaran itu dan terdiam. Kau yang melibatkan dirimu dalam masalah ini dan sekarang diamlah. Bentak King. Kau yang menolongku kemarin. Seharusnya kau membiarkanku di apartemenku dan tak menolongku. Teriak Reksa kesal dan memukul dada King dengan keras. Kau yang membawaku kemari. Kau lupa hal itu? Teriak Reksa seakan meluapkan emosi yang dipendamnya tadi. King kemudian mengangkat tubuh Reksa dan mendudukkannya di pangkuannya lalu mendekapnya erat dari belakang. Della, lakukan sekarang, ucap King dan mengunci tubuh Reksa dengan tangan dan kakinya. King! Teriak Reksa. Della! Cepatlah! Teriak King dan membuat Della tersadar lalu menyiapkan peralatannya. Della mengambil jarum suntik dan mengisinya dengan bius lokal. Jangan menyuntikku, teriak Reksa. Jangan pedulikan dia, Della. Cepatlah! Perintah King. Della kemudian menyuntik bahu Reksa sebanyak 2 kali. Reksa kembali terpaku dan melihat ke arah langit-langit. Air matanya menitik dan ingatan akan ibunya kembali terlintas di dalam kepalanya. Tubuh Reksa mulai lunglai dan tak bergerak. King kemudian merebahkan tubuh Reksa di ranjang ketika Reksa sudah tak memberontak. King masih memegang tangan Reksa dan kakinya memilin kaki Reksa agar tak bergerak. Mata King melihat mata Reksa yang menatap langit-langit tanpa berkedip sama sekali. Cepat jahit lukanya, Della, perintah King. Aku sedang menyiapkannya, King, jawab Della. 15 menit berlalu, akhirnya Della pun menyelesaikan jahitannya di luka Reksa yang tadi terbuka kembali. Setelah membersihkan luka di bahu Reksa, Della lalu membungkusnya dengan perban. King masih memegang Reksa dan Reksa tetap tak bergerak dan tubuhnya tampak kaku. Done, ucap Della akhirnya. King melepaskan rengkuhannya di tubuh Reksa. Dia menutup tubuh Reksa dengan selimut karena Reksa hanya menggunakan branya saja. Setelah itu, Reksa menutup matanya dan berbalik ke arah bahunya yang tak terluka. Tangannya menarik selimut lebih tinggi lagi sampai menutupi wajahnya. Nanti berikan ini padanya, King, ucap Della memberikan sebungkus obat pada King. Terima kasih, sahut King. Lalu King mengantar keluar Della. Dia bukan temanmu, King? Tanya Della ketika mereka sudah berada di beranda mansion. Bukan, aku baru bertemu dengannya kemarin, jawab King singkat. Della mengangguk. Apakah kau tak mengantarkannya ke keluarganya saja? Tanya Della. Nanti akan kuantar, ucap King. Lebih cepat lebih baik. Karena ada yang tak beres darinya, kata Della. Apa maksudmu? Tanya King. Aku sering melihat orang yang takut dengan jarum suntik, tapi dia berbeda. Itu bukan trauma biasa, King. Mungkin keluarganya lebih tahu dan semoga dia mau memeriksakan lebih jauh pada psikiater tentang keadaannya.
Terlihat sepele tapi percayalah itu bisa mengganggu jiwa. Dan kurasa dia menyepelekan hal ini, ucap Della memberikan penjelasan. Ya, nanti aku akan menghubungi keluarganya, jawab King. Della pun menuju mobilnya dan pergi dari mansion King. Sementara itu di dalam kamar. Jangan lemah, Reksa. Jangan lemah. Lirih Reksa di dalam selimut. King sangat merendahkanku dan aku paling benci direndahkan seperti itu. I hate you, King, batin Reksa yang hatinya terasa tertusuk sembilu setiap King menghinanya dengan kata-kata rendahan. Reksa akan diam saja kali ini sembari memikirkan langkah apa yang harus dilakukannya. Menjebaknya. Kau bermimpi terlalu tinggi, Reksa, batin Reksa menertawakan dirinya sendiri. Reksa berusaha memejamkan matanya tetapi dia tak bisa melakukannya. Lalu Reksa pun mengambil ponselnya dan menelepon Leila. Reksa, mengapa kau tak meneleponku sama sekali? Kau tahu betapa aku mengkhawatirkanmu? Aku ingin meneleponmu tapi Ronald tak mengizinkanku melakukannya, bentak Leila. Aku baik-baik saja. Tenanglah, jawab Reksa. Tidak. Kau sedang tidak baik-baik saja. Aku sangat mengenalmu, Reksa. Hentikan ini, oke? Hentikan, Reksa. Kembalikan semua uangnya pada Simone. Kau sudah cukup kaya tanpa harta ibumu, kata Leila. Bukan itu yang kucari, Leila. Aku hanya ingin melihat mereka menderita dan tinggal di jalanan. Aku tak akan mengambil harta itu. Aku hanya akan memakainya sebentar lalu menghancurkan keluarga laknat itu, ucap Reksa. Kau benar-benar keras kepala, sahut Leila pasrah. Aku akan menghubungimu lagi nanti, bye, ucap Reksa dan menutup ponselnya. Setelah menelepon Leila, Reksa menuju kamar mandi. Dia membasuh wajahnya yang masih memerah karena drama jahit-menjahit tadi. Setelah itu, Reksa keluar dari kamar mandi dan melihat King kembali di dekat ranjangnya. Reksa hanya diam saja dan tak mengatakan apapun pada King. King melihatnya dan menaruh obat di meja nakas. Minumlah itu agar kau cepat pulih, ucap King. Reksa langsung mengambil obat itu dan meminumnya tanpa mengatakan apapun lagi. Wanita cantik itu kembali merebahkan dirinya ke ranjang dan masih tak berbicara pada King sama sekali. King tak terlalu peduli dengan hal itu dan langsung keluar dari kamar Reksa. King memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya daripada memikirkan tentang Reksa karena menurutnya, masalah Reksa dan Simone sudah selesai. Malam menjelang, King keluar dari ruangan kerjanya dan menuju ke kamar Reksa. Dia tak sesadis itu dengan membiarkan Reksa kelaparan. Dia akan mengajak Reksa untuk makan malam bersama. Biar bagaimanapun, Reksa hanya menjalankan perintah dari Simone dan dibayar untuk melakukan itu. Tak mudah menjebak keluarga Romanov yang notabene adalah keluarga yang cukup berkuasa dan memiliki insting yang kuat pada musuh-musuh mereka. King membuka kamar Reksa dan melihat Reksa masih tertidur dengan meringkuk di dalam selimutnya. Bangunlah, sudah malam dan kau belum makan malam, ucap King dengan suara beratnya. Reksa tak menjawab dan memang masih tertidur lelap. Reksa, bangunlah, kata King lagi dengan suara yang agak keras. Reksa membuka matanya dan kemudian beranjak duduk. Dia menoleh ke arah King. Antarkan aku pulang, aku sudah cukup sehat, ucap Reksa dan turun dari ranjang. Makan malam dulu baru kau kuantar pulang, jawab King dan berbalik menuju pintu. Reksa pun mengikuti King dari belakang karena dia tak ingin berdebat kali ini. Mereka berdua berjalan menuju ruang makan. Reksa memakai dress milik kakak King yang panjangnya menjadi setengah pahanya karena Reksa memiliki tubuh yang tinggi dan jenjang seperti model pada umumnya. Pelayan menghidangkan makanan untuk mereka dan kini mereka makan berdua dalam keheningan.
Reksa dengan cepat menghabiskan makanannya karena dia malam terlalu lama bersama King. King tak seperti dugaannya yang dipikirnya begitu mudah ditaklukkan. King memiliki karakter yang cukup kuat dan Reksa sadar tak semudah itu menaklukkannya. Setelah makan malam, Reksa kembali ke kamar tanpa mengatakan apapun pada King. Reksa hanya mengambil ponselnya yang masih ada di ranjang, dan kemudian keluar lagi menuju ruang makan. King yang juga sedang berjalan menuju Reksa menghentikan langkahnya. "Ayo antar aku pulang," ucap Reksa. Jawab King dan menuju pintu depan. Reksa tak banyak bicara dan langsung masuk ke dalam mobil. Di tempat lain, Marlo ditangkap polisi. Dia benar-benar ceroboh. Sudah kubilang lakukan dengan bersih. Mengapa dia malah melakukannya di apartemen itu? Dasar bodoh. Teriak Lucia, nenek Marlo yang juga merupakan nenek Reksa. Kita masih punya beberapa anak buah di sana, Mom. Apakah mereka kita suruh secepatnya bertindak? Tanya Marson, anak Lucia, yang tak lain adalah ayah Marlo. Bagaimana jika berbuntut panjang? Tanya Lucia. Tidak akan, Mom. Mereka menggunakan kartu identitas palsu termasuk Marlo. Tak akan terlacak jika ada campur tangan dari keluarga kita. Lagi pula, Reksa sudah keluar dari kartu keluarga kita, bukan? Ucap Marson. Ya, Mom. Benar kata kakak. Kali ini kita sudah menyiapkan rencana ini dengan cukup matang. Jadi kita tetap aman jika Reksa kita habisi, ujar Marcia, adik Marson, anak bungsu Lucia. Menurut kalian begitu? Baiklah, segera hubungi anak buah kita dan habisi anak dari wanita jalang itu, ucap Lucia. Marson dan Marcia tampak tersenyum smirk mendengar perintah sang ibu. Dengan matinya Reksa, maka tak akan ada gangguan lagi ke depannya yang akan mengancam kedudukan mereka di perusahaan. Marson langsung menelepon anak buahnya dan menyuruhnya untuk standby di apartemen lama dan baru milik Reksa. Ada 4 orang yang berjaga di sana untuk melakukan eksekusi pada Reksa. Kembali ke Reksa dan King. Antarkan aku ke apartemen Everest, ucap Reksa ketika berada di pertengahan perjalanan mereka. King tak menjawab dan langsung mengarahkan mobilnya menuju apartemen asli milik Reksa. Setengah jam kemudian, mereka tiba di depan lobi apartemen Reksa dan wanita itu langsung turun dari mobil King tanpa mengatakan apapun. Bahu Reksa masih sakit tetapi dia tak masalah dengan hal itu. Di depan mobil King dan tiba-tiba terdengar bunyi letusan dari arah jalan raya. Tubuh Reksa terjatuh pas di depan kap mobil King. Hal itu membuat King terkejut bukan main. Dia langsung keluar dari mobilnya dan menghampiri Reksa yang sudah tergeletak bersimbah darah di punggungnya. King mengumpat keras dan memanggil security. Seketika suasana di depan lobi menjadi riuh dan penuh kegaduhan karena insiden tembakan itu. King mengangkat tubuh Reksa ke dalam mobilnya dan satu security ikut bersama mereka ke rumah sakit terdekat karena dia yang mengemudikan mobil King. King masih memeluk tubuh Reksa yang sudah tak sadarkan diri dan menyumbat darah yang keluar dari punggung Reksa dengan jasnya. "Hei! Sadarlah! Kau harus tetap sadar," ucap King dengan suara yang sedikit berteriak. King memegang pipi Reksa dan menggoyang-goyangkannya agar kesadaran Reksa tak menurun karena itu bisa membahayakan nyawanya jika Reksa pingsan. "Reksa!" teriak King dan bahkan memukul pipi Reksa agar Reksa bangun. Tak lama kemudian Reksa terbatuk dan mulutnya mengeluarkan darah. Dia membuka matanya dan melihat ke arah King tanpa bisa mengatakan apapun. "Tetap sadar, oke?" ucap King dengan suara keras. Reksa mengerjapkan matanya dan seakan tak kuat untuk tetap sadar. "Hei, jangan menutup matamu," perintah King.
Sepertinya aku akan mati. Aku tak merasakan apapun, bisik Reksa dengan lemas. Shut up! Bentak King. Kau ingin aku mati, kan? Ucap Reksa dan kembali memuntahkan darah segar dari mulutnya. Kau bahagia? Bisiknya lagi dengan tubuh yang benar-benar lemas tak berdaya. Cepatlah! Teriak King pada security yang menyetir. Tinggal beberapa ratus meter lagi, Tuan, jawab sang security. Mata Reksa kembali menutup dan King menggerakkan lagi tubuh Reksa agar tetap sadar. Kau harus tetap membuka matamu. Bentak King. Ichan, bisik Reksa dan masih menutup matanya yang sudah tak bisa dibukanya. SHITTT. Umpat King. Hingga akhirnya, mobil pun tiba di depan ruang emergency. King langsung turun dari mobil dan berlari masuk ke dalam ruangan itu. Dia tertembak. CEPATTT. Teriak King dan merebahkan Reksa yang sudah pingsan keranjang. Lalu dokter dan perawat pun menangani Reksa dengan cepat karena keadaan Reksa yang sudah lumayan parah.